Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tablik pun. Ya pun. Selamat datang di podcast kita pada hari ini, podcast dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dari tim pengabdian PPH UMKM. Hari ini kita akan Q&A membahas mengenai PPH final untuk UMKM. Pada hari ini saya bersama teman-teman saya, sesama mahasiswa sebagai perwakilan dari UMKM untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar pajak dari UMKM. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri, nama saya Miamita Chanel dari D3 Perpajakan 2018. Oke, semuanya, nama saya Muhammad Adam Tama dari Prodi D3 Perpajakan 2018. Dan perkenalkan, nama saya Fahmi Satria dari S1 Akuntansi 2017. Oke, mungkin langsung aja ya. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang memang berpengalaman dan paten di bidangnya. Ada Bapak Kemadi. Ya. Siap. Selaku dosen FEB Unila dan juga praktisi perpajakan yang bersertifikat tentunya. Mungkin langsung aja nih Kak. Nah, untuk kali ini Pak, kita lagi membahas mengenai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang di dalamnya ada PPH yang tarifnya 0,5 untuk UMKM. Nah, itu apa yang kita bahas. Nah, jadinya untuk pertanyaannya boleh dimulai dari Nyami. Iya, untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung ke Q&A-nya ya Pak. Tapi sebelum itu Bapak bisa perkenalkan dulu gimana menyapa para viewers. Baik, terima kasih Bapak Ibu pelaku UMKM. Di sini kita membahas secara detail nantinya terkait PPH, apa itu PPH UMKM, kemudian bagaimana prosedurnya, kemudian bahkan nanti kita lebih jauh lagi terkait insentif perpajakan untuk wajib pajak UMKM. Mungkin itu yang nanti akan kita bahas ya. Mengenai UMKM nih Pak, dari PP 23 tahun 2018 ini sebenarnya tujuan dari pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut itu apa sih Pak? Oke, jadi tujuan utamanya adalah mendorong pelaku UMKM untuk memberikan kontribusinya kepada negara yang sebelumnya diatur di PP 46 tahun 2013 dan diganti di PP 23 tahun 2018. Tarifnya lebih ringan, yaitu 0,5% dibanding yang sebelumnya 1%. Tentu ini diukur dari peredaran bruto ya, omset. Kira-kira gitu. Tujuannya mendorong pelaku UMKM ini karena UMKM sendiri kita menurut data BPS itu 2020 hampir 70 juta pelaku UMKM kita ada di Indonesia gitu, dari kecil sampai menengah. Terus manfaat dari UMKM itu Pak, membayar pajak dari pajak final ini apa sih Pak? Oke, pertama yang intinya adalah menggugurkan kewajiban ya, karena kan ini sifatnya wajib, jadi sesuai aturan di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A bahwa pajak dan pungutan lain itu diatur oleh undang-undang. Nah, peraturan ini pengganti undang-undang ya, peraturan pemerintah. Jadi pemerintah mengharapkan kontribusi UMKM dalam hal penerimaan negara. Jadi membantu ya penerimaan negara. Jadi kalau seandainya penerimaan negara kita gede gitu ya, maka belanja kita atau pengeluaran negara juga terbantu di situ. Jadi tidak ada defisit anggaran bahasanya ya. Itu sih. Pak, ini kan mungkin ya kalau untuk kebanyakan UMKM lainnya itu cuma mengetahui gini tentang PPH yang ini bahwa ini untuk UMKM aja lah gitu. Tapi sebenarnya itu siapa aja sih Pak yang bisa diberlakukan untuk PPH ini sendiri? Oke, pertama pelaku wajib pajaknya itu bisa orang pribadi, bisa badan. Kemudian orang pribadi ini dan badan ini juga harus ada batasan omset. Jadi ada batasan omset yang dimana omsetnya tidak lebih dari 4,8 atau di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Jadi sepanjang dia di bawah 4,8 miliar 1 tahun ya, maka dia boleh menggunakan tarif UMKM ini ya, tarif 0,5%. Tapi itu sifatnya kalau di peraturan pemerintah yang baru ini itu sifatnya memilih. Jadi ada dua opsi, boleh pakai tarif normal atau tarif yang final UMKM gitu.
Soalnya Pak tadi kan menyinggung apa yang Bapak sampaikan mengenai peredaran bruto. Ya. Sebenarnya peredaran bruto itu terdiri dari apa aja sih Pak? Dan bagaimana dia bisa dikategorikan peredaran bruto? Oke, jadi peredaran bruto itu kalau kita cerita akuntansinya adalah pendapatan kotor atau penjualan kotor yang belum dikurangi dengan harga pokok gitu ya, belum dikurangi dengan biaya. Jadi tidak ada pengurangan di situ, jadi lebih kepada penjualan atau pendapatan yang belum dikurangi harga pokok dan biaya. Jadi misalnya kalau contohnya, misalnya saya beli barang yang untuk dijual gitu ya, misalnya harganya 100.000, kemudian saya jual ke orang lain dengan harga 150.000, maka yang 150.000 itu yang disebut dengan penjualan gitu. Itu yang penjualan kotor omsetnya. Nah, untuk yang dikenakan PPh ini adalah UMKM yang di bawah 4,8 miliar setahun ya Pak? Iya, dalam setahun dia tidak lebih omsetnya itu 4,8 miliar. Nah, ya untuk WP badan sama WP perorangan itu ada jangka waktu dalam menggunakan tarif ini nggak? Oke, jadi di aturan ini diatur terkait jangka waktu penggunaan ya. Penggunaan tarif 0,5% ini kalau untuk orang pribadi itu jangka waktunya 7 tahun. Kemudian kalau untuk bentuknya badan, bentuknya CV itu berarti 4 tahun dan PT itu 3 tahun. Jadi waktunya kalau untuk PT lebih singkat ya. Berarti tahun ini PT itu udah habis ya Pak masa berlakunya? Iya, PT itu nanti kalau untuk yang tahun ini sejak aturan yang diterbitkan berarti tahun 2021 ini berarti PT-nya menggunakan tarifnya 0 dulu. Belum ada pembayaran sampai dia 1 tahun punya keuntungan atau laba baru dia boleh menggunakan PPh pasal 25. Nanti bayar angsurannya ya. Itu jadi nggak dikenakan dari omset lagi. Jadi yang maksudnya 0 itu gimana sih Pak? Jadi misalnya sebelumnya kan dia sudah pakai final ya, Iya. 1 tahun, 2 tahun dan ketiga tahun. Kemudian di tahun keempat ya dia PPh 25-nya kan 0 karena nggak bisa ngitung PPh 25 dari final. PPh 25 itu dihitungnya dari setelah adanya PPh terutang. Nah PPh terutang ini kan belum ada, makanya di dalam 1 tahun dia harusnya 0 dulu, belum ada pembayaran pajak. Nah di akhir tahun nanti dihitung berapa labanya, kemudian dapat PPh terutang baru nanti dikenain PPh pasal 25. Berarti tahun kelima baru dia bayar pajak lagi. Bayar pajak Yang lagi per bulan. yang 25 Ya, PPh 25-nya. 25. Tapi kalau seandainya mereka nggak tahu, terus mereka udahlah bayar aja yang PPh 25 itu nggak masalah ya Pak? Kalau misalnya sudah terlanjur berarti nanti di SPT tahunannya nanti jadi lebih bayar tuh biasanya. Biasanya lebih bayar ya. Karena PPh 25-nya kan nggak bisa sebenarnya PPh 25-nya itu jadi kira-kira jadinya. Iya konsepnya. sih. Nah, jadi bisa jadi lebih bayar di akhir tahun itu kita bisa restitusi. Gampang sih karena aturan restitusi itu sepanjang belum di atas nilai restitusinya belum di atas 1M itu bisa pengembalian pendahuluan namanya. Dikembalikan dulu uangnya tanpa harus diperiksa. Oh gitu ya Jadi Pak. nggak harus diperiksa dulu. Kalau misalnya lewat dari 1M baru diperiksa. Ya diperiksa dulu baru duitnya cair. Oh. Kalau yang sekarang di bawah 1M itu duitnya cair dulu. Itu peraturan baru Pak? Apa emang? Peraturan Oh peraturan baru, soalnya setahu saya setiap restitusi dia harus diperiksa terus, Enggak. diperiksa lagi maksudnya. Oh baru. Namanya pengembalian pendahuluan. Sama itu Pak, tadi kan Bapak kan bilang untuk pembayaran itu kan mungkin teman-teman UMKM semua tuh masih bingung Pak untuk sebenarnya tuh bayar pajaknya ini sekarang mudah atau gimana sih, apalagi ada peraturan yang baru kan Pak. Takutnya beribet atau gimana, justru malah menurunkan minat mereka untuk membayar pajak. Jadi PPh UMKM ini yang 0,5%, jadi tinggal prosesnya adalah bayarnya gampang ya, ada 2 metode. Pertama kita buat billing dulu, buat billing ini harus ke DJP online, ya. Nah untuk masuk websitenya kita harus punya EVIN, ya. Kemudian baru bisa masuk login untuk DJP online-nya. Kemudian kalau sudah bisa buat billingnya gampang, tinggal berapa pajaknya karena posisinya dia nanti kodenya 41128 420 kalau nggak salah ya. Jadi tinggal masukin kode itu berarti kita udah dianggap membayar dan melaporkan. Jadi kalau yang sekarang ini nggak perlu lapor lagi kalau udah bayar gitu. Nah kemudian kalau ada step yang kedua adalah bisa bayar langsung dari internet banking atau ATM. Jadi di ATM BUMN terutama itu sudah muncul misalnya pilihan pembayaran pajak PPh final UMKM. Nah tinggal masukin aja nominalnya berapa, nanti tinggal langsung keluar gitu stroke-nya atau dari mobile internet bankingnya
lebih gampang. Berarti lebih mudah ya Pak ya? Tanpa perlu berbilling kalau yang step ini kedua. Gitu. Nah untuk WP sendiri Pak, misalnya ya ada WP UMKM yang baru, WP perorangan, sebut saja WP perorangan, dia baru dan di tahun itu dia cenderung rugi, justru bukan belum dapat keuntungan, itu tetap harus membayar PPh ini nggak sih Pak? Oke, jadi kalau cerita untung atau rugi di PP ini memang karena pengenaannya pada omset ya. Jadi pada omset, jadi tidak melihat dia punya laba atau rugi, status rugi. Jadi tetap ya bayar pajak walaupun statusnya rugi, kalau nanti dicek di laporan laba ruginya, kira-kira gitu. Jadi tetap bayar ya Pak meskipun Iya, walaupun rugi maka tetap bayar karena kan diambilnya dari Omsetnya. gitu. Tapi kalau misalnya merasa rugi kalau pakai yang itu, maka boleh pakai tarif yang normal. Karena kan di aturan PP 23 itu diaturnya sifatnya memilih. Boleh pakai yang tarif pasal 17 atau UMKM. Nah itu membahas tentang PPh yang umum sebelum PP ini dibuat kan ada pasal 17 seperti yang bilang tadi. Nah itu sebenarnya perbedaan signifikan dari PPh yang baru ini yang 0,5% dengan PPh yang pasal 17 itu apa sih Pak? Oke, jadi kalau tarif pasal 17 pengenaannya itu pada laba ya. Jadi kalau jadi ada penjualan kurangi biaya terus dapat laba atau keuntungan, nah itu dikenain tarif pasal 17. Gitu, itu dikenainnya dari labanya. Nah, kalau di PPh final UMKM ini enggak, dia dari omset, dari pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jadi pengenaannya diambilnya dari mana? Nominalnya itu dari laba kah? Kalau laba berarti logikanya tarif pasal 17 atau penghasilan itu. Kemudian kalau yang PPh final UMKM itu dari omset. Jadi nggak dari omset ya. Jadi sebenarnya bisa milih opsi yang mana ya Pak? Nah kalau misalnya WP itu sebelumnya sudah milih PPh yang umum nih Pak yang 17. Lalu suatu saat bisa nggak sih Pak dia berganti untuk ke PPh yang 0,5 ini Pak? Oke. Sebelum aturan itu terbit, sebelum PP 23 ini terbit, itu masih boleh. Yang nggak boleh itu setelahnya ya. Jadi setelah aturan ini terbit, maka nggak boleh gonta-ganti gitu ya. Jadi kalau misalnya memilih 0,5%, ya udah 0,5% sampai akhir. Konsisten berarti ya Pak? Kalau iya konsisten omsetnya. Kalau misalnya tarif pasal 17-nya mau di misalnya 0,5% dulu, kemudian habis itu tarif pasal 17 itu boleh, masih boleh. Karena posisinya nanti kan harapannya sebenarnya negara pengennya WP itu tarif pasal 17 nanti ujungnya. Karena kan makanya dibuat tanggal berlakunya itu, tahun berlakunya ya. Tahun berlaku yang tadi 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun itu. Itu sih. Jadi gimana? Oh boleh tuh. Ini kita saking menariknya nih Pak. Jadi kami tuh excited lah Pak. Oke. Jadi UMKM tuh bertanya Banyak pertanyaan. Mumpung ada narasumbernya kan. Oke. Jadi mumpung kita tanya sebanyak-banyaknya. Iya. Jadi siapa dulu? Siapa dulu? Kayaknya Nah, Muhammad oke. Adam. Adam ya. Adam. Tadi Pak, saya tuh penasaran tentang memilih itu kan Pak. Ya. Tapi kan kalau misalnya kita sebagai kayak masih UMKM yang baru kan bingung tuh Pak. Pilih gimana sih maksudnya itu tuh milihnya memang kita caranya gimana milih atau memang ditentukan sih Pak? Oke. Caranya sebenarnya sistemnya self assessment. Jadi artinya kita sendiri yang memilih mau pakai yang UMKM atau tarif pasal 17. Nah, cuman kalau di aturan yang tarif pasal 17, kita kalau misalnya memilih tarif itu kita harus memberikan surat pemberitahuan ya namanya ke KBP bahwa kita menggunakan tarif itu, tidak menggunakan tarif 0,5%. Kalau 0,5% tanpa harus bikin surat itu gitu ya. Oh, nggak perlu surat itu? Iya, nggak perlu surat itu. Surat keterangannya perlu. Kalau untuk surat keterangan, ini kalau misalnya kita kejadiannya mau menggunakan untuk pembayaran ke bendaharawan atau pemurun gitu. Karena surat itu yang dibutuhkan gitu. Saya menyinggung ini Pak, tadi Bapak ngomong bendaharawan. Kan biasanya nih Pak, kalau untuk badan itu mereka menjual barang atau jadi PKP terus menjual barang ke bendaharawan kan kena PPh 22 tuh Pak. Ya. Nah kalau dia final nih, maksudnya dia UMKM dan dia pakai tarif final yang 0,5%, terus mereka dipungut PPh 22-nya oleh bendaharawan. Nah itu bisa jadi kredit pajak apa gimana Pak? Oke. PPh 22 yang dipungut itu ya, bisa tetap dikreditkan ya. Bisa tetap dikreditkan. Cuman kalau seandainya dia punya surat keterangan yang tadi saya sampaikan bahwa dia harus punya surat keterangan, nanti bendaharawan pemerintah atau pemungut itu akan memotong tidak PPh 22 harusnya.
tapi WPH 0,5%, supaya ibaratnya bahasanya mengganti ya, yang ceritanya yang nyetornya bendaharawan kalau yang ini. Jadi tetap namanya nanti nama wajib pajak di bawahnya. Oh, jadi Gitu. oh iya saya ngerti. Jadi nama- disetorkannya PPh final itu. Ya, tukang penyetornya aja beda. Ah. Tapi PPh-nya yang bayar atas nama perusahaan itu gitu. Tapi tetap tarifnya 0,5, tidak yang PPh 22 kan 1,5% ya. Tarifnya lebih gede, rugi gitu. Jadi kalau misalnya PPh 22-nya sudah terlanjur dipotong gitu ya, maka silakan kreditkan saja, nanti kemudian direstitusi. Itu berlaku nggak Kak? Untuk berlaku juga kah untuk PPh 23 dan PPh final misalnya yang 4 ayat 2? Berlaku juga nggak pakai gitu? Kalau yang untuk yang penghasilan yang final enggak. Kalau yang penghasilan final enggak. Kemudian karena kan nggak boleh ya, ada 2 pasal dalam satu aturan. Kemudian kalau 23 kan cenderungnya kalau untuk yang jasa ya, cenderungnya jasa dan lain-lain. Nah itu rasanya nggak kena yang itu, dia lebih ke yang PPh 22-nya nanti. Dua-duanya juga aja ya. Nah ini Pak, saya mungkin membahas mengenai kasus ya Pak ya. Oke. Nah di sini ada bila suaminya memiliki usaha refleksi dengan peredaran brutonya selama tahun pajak 2017 itu 3 miliar. Oke. Dan di tempat yang sama juga istrinya memiliki usaha salon dengan peredaran brutonya itu 2 miliar. Oke. Nah, tapi istri ini memilih untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakan dan memiliki NPWP sendiri juga. Nah, apakah masing-masing suami dan istri tersebut dapat dikenai PPh final berdasarkan peraturan pemerintah ini, Pak? Oke. Jadi kalau ini kewajibannya sendiri-sendiri. Terpisah. Oh, terpisah ya. Jadi kalau kewajibannya sendiri-sendiri, berarti logikanya omset suami sama omset istri sendiri-sendiri. Oke, maka jadi dia kalau misalnya kena dua-duanya di bawah 4,8, ya berarti boleh aja pakai yang tarif 0,5% gitu. Jadi nggak harus bukan digabung ya, Bukan digabung karena kan NPWP-nya sendiri-sendiri. Kecuali beda halnya kalau NPWP-nya gabung, maka dia udah di atas 5M. Di atas 4,8 berarti dia. Udah di atas 4,8 dan omsetnya kan itu 5M ya jadinya kalau digabung gitu. Karena kewajibannya sendiri-sendiri. Udah nggak bisa pakai ini ya Pak kalau digabung. Tapi karena terpisah berarti suami sendiri, istri sendiri juga harus melaporkan. Iya. Gitu ya, Pak. Lapornya pajaknya sendiri-sendiri. Nah yang kedua nih Pak, ada kasus kedua, apakah WP orang pribadi dia menjalankan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, misalnya dia notaris, akan dikenai PPh final berdasarkan ini nggak Pak? Oke, jadi ada pengecualian yang boleh menggunakan tarif PP 23 ini ya, 0,5%. Itu yang pertama adalah pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas ini diberikan contohnya kayak notaris gitu ya, pengacara, dokter gitu kan. Nggak mungkin lah level Hotman Paris pakai tarif yang 0,5% kan. Rugi Pak negara. Kecil ya. Penghasilannya gede kan, kemudian dokter gitu ya. yang Iya. Sebulannya bisa ratusan juta, penghasilannya nggak mungkin kan mau dikenain yang 0,5%. Ya pada demo dong yang UMKM gitu kan ya. Nah itu yang pertama. Jadi ada kelompok pertama, ada kelompok kedua. Kelompok kedua ini yang terima penghasilan dari luar negeri. Jadi misalnya saya punya penghasilan, tapi semua penghasilan saya itu dari luar negeri. Dalam 1 tahun memang di bawah 4,8, tapi itu nggak boleh menggunakan tarif ini. Karena penghasilannya dari luar negeri ya, tetap pakai tarif pasal 17. Yang dokter tadi juga sama, dokter, notaris, pengacara itu pakai tarif pasal 17. Nah kemudian yang kelompok yang ketiga adalah BUT, bentuk usaha tetap, yang ceritanya dia punya usaha di luar negeri gitu ya, pusatnya di luar negeri, buka cabang di sini gitu. Nah itu juga yang tidak boleh menggunakan tarif PP 23 ini. Jadi khusus emang ini tuh membantu UMKM, Iya. memudahkan juga ya Pak ya. Iya. Nah habis bahas PP yang 0,5% ini Pak, sebenarnya keuntungan atau manfaat dari UMKM yang lapor sekarang itu apa sih Pak dengan adanya PPh 0,5% ini Pak? Oke, jadi sebenarnya diberikan kemudahan gitu ya, karena kita menggunakan tarif yang lebih rendah daripada yang sebelumnya. Kemudian secara administrasi gitu ya, kita apalagi kalau yang sudah punya NPWP kan, karena sekarang udah banyak misalnya ngurusin administrasi apapun, kebanyakan sekarang udah NPWP gitu ya. Nah itu harapannya pelaku UMKM juga punya banyak punya NPWP masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya punya cabangnya ada 2, 3 gitu ya, ya udah NPWP-nya 1, tapi yang lainnya cabang aja gitu. Gitu. Jadi nggak harus tiap cabang itu punya NPWP, nggak gitu.
Oh juga saya pernah dengar baca berita gitu tentang eh, yang tidak bayar itu Mal. Ini karena Oke. pandemi ini, kondisi pandemi terus katanya tidak bayar cukup lapor itu bagaimana? Oke. Jadi di peraturan PMK 09 yang terbaru ya 2021 bahwa kita selama pandemi ini PPH UMKM-nya ditanggung pemerintah. Bahasanya ditanggung pemerintah. Jadi ceritanya pemerintah itu membelanjakan, bahasanya belanja pajak ya, atau menganggarkan bahwa ada potensi pajak yang belum atau nggak terserap gitu ya, tapi bahasanya PPH final yang ditanggung pemerintah. Jadi bukan, bahasanya sebenarnya bukan gratis ya, tapi pemerintah yang ditanggung. nanggung. Ah, Ya, pemerintah yang ditanggung nanggung. pemerintah. Sebenarnya bayar pajak, tapi pemerintah yang nanggung. Nah, insentif itu sebenarnya sudah berlaku di April 2020 sampai nanti diperpanjang sampai 2021 Desember. Berarti sebenarnya ada ya Pak ya untuk itu, mungkin Bapak Ibu UMKM yang belum tahu mungkin jadi bisa lebih tahu lagi kalau ternyata kita cukup lapor di dari April sampai Desember 2021 dan tidak harus membayar karena PPh-nya ditanggung negara gitu. Iya, jadi sebenarnya kewajibannya nggak perlu bayar, kita harus ngelapor aja, ngelapor PPH ini berapa omsetnya, harusnya kita bayar sekian, kemudian tinggal ngelapor aja bahwa kita PPH-nya itu sudah ditanggung pemerintah, jadi nggak perlu bayar ya. Terus kalau misalnya dia lupa lapor itu gimana Pak? Oke. Lupa nih, keenakan dia nggak, Iya. mereka nggak bayar, lupa. Karena terlupa. Ini sering kejadian ya. Ini Iya. sering kejadian. Alasan. Iya. Oke, jadi kalau di peraturan yang tahun 2020 itu masih dimaklumin ya. Cuman kalau di 2021 ini yang seperti itu lagi nggak bisa. Jadi harus konsisten, harus lapor gitu ya. Paling lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya gitu ya. Nah, kalau seandainya lupa atau terlewat lapor gitu ya, maka dianggap tidak memanfaatkan. Maka risikonya adalah kita bayar pajaknya. Harusnya kita tidak bayar, tapi gara-gara terlambat lapor atau lupa lapor, efeknya adalah kita akan ditagih tuh Karena ada PPh-nya gitu. Itu ditagihnya kayak mana Pak? Dikasih surat? Ya, Apa gimana? biasanya dari Email? surat. Oh, Biasanya surat. dari ya. mau dapat Iya, dapat surat bahwa kita, karena sistemnya langsung diblok. Udah nggak bisa lagi kalau misalnya lewat tanggal 20, maka untuk masa bulan ini nggak bisa lagi dilaporkan gitu. Ada warningnya dari sistem DJP itu. Karena ngelapornya sendiri lewat DJP online. Jadi Bapak Ibu harus, ya kuncinya tadi yang saya sampaikan bahwa harus punya EVIN ya. Kalau sudah punya NPWP langsung ajukan aja punya EVIN gitu. Jadi supaya sekarang semuanya sistemnya digital, nggak lagi harus kita ke KPP. Iya, untuk EVIN sendiri itu bisa online juga nggak sih Pak? Kalau- Apa harus ke KPP gitu? Kalau minta EVIN-nya harus ke KPP. Nah, Harus ke berarti KPP. Bapak Ibu yang mengurus UMKM setelah dapat NPWP ada baiknya langsung mengurus Ya. EVIN-nya gitu ya. Ya, cuman beberapa kantor pajak ada yang via admin WA aja gitu ya. Karena pandemi ini, tapi satu sisi ya kadang-kadang ada yang slow respon, ya dimaklumin aja karena ada banyak ya. Wajib pajak itu ada yang badan, ada yang orang Oke, pribadi iya. ya. Kan. Karena satu orang petugas pajak itu Megang, melayani. melayani wajib pajaknya banyak gitu ya. Saya aja kalau ngajar 150 mahasiswa aja nggak pernah ada nih gitu. Gitu. Tapi Bentrok, Pak. itu saya pengen nanya juga kan, tadi kan berhubungan dengan insentif pajak yang gratis untuk UMKM itu tuh semua UMKM langsung dapat atau mereka harus daftar dulu? Oke. Jadi kalau yang insentif itu ya, Iya. insentif pajak ini kita harus ngajuin. Kita harus ngajuin ke DJP online bahwa kita mau memanfaatkan itu. Jadi ibaratnya harus jemput bola lah ya. Iya Jadi sih. semuanya kayak ibarat beasiswa. Ya, ibarat kayak beasiswa itu kan posisinya diinfokan ke seluruh mahasiswa. Cuman kan mahasiswanya mau apa enggak gitu ya, mau dapetin beasiswa itu ya. Artinya yang jemput bola ini mahasiswa. Sama kayak yang kasus yang PPH UMKM ini, logikanya adalah UMKM-nya yang jemput bola, bikin ngajuin surat, ya ngajuinnya online, ngajuinnya online. Jadi nggak harus kita ke kantor pajak, memanfaatkan insentif pajak gitu. PPH ditanggung pemerintah. Jadi bisa langsung menghubungi KPP terdekat gitu lah Pak ya, Ya, untuk bagaimana cara mengklaim. Klaim bisa nggak sih Pak kita sebut mengklaim? Bahasanya ya. Bahasanya Iya, mengklaim. atas ini gitu ya. Nah Pak, sebelumnya kan ada nih UMKM yang baru dan belum memiliki pencatatan, tapi memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. Sementara dia belum memiliki pencatatan pembukuan gitu. Nah itu bagaimana Pak? Ada saran kah? Ada tips? Oke, kalau untuk UMKM kan, terutama yang orang pribadi ya ini,
Kalau untuk orang yang pribadi itu WP UMKM harus pertama dia bikin pencatatan aja bahwa ada penjualan sekian, tanggal berikutnya catat lagi penjualan sekian gitu ya. Biayanya udah nggak apa-apa diabaikan aja karena posisinya yang poin pokoknya adalah penjualannya. Nah, kemudian nanti kalau seandainya sudah lepas yang 7 tahunnya, maka dia harus menggunakan metode pembukuan. Mengharapkan pembukuan. Karena posisinya itu lebih jelas ya. Ada biayanya, ada yang dia ngutang atau enggak gitu kan. Karena kan posisinya kalau dicek di rekening koran kalau misalnya gitu ya, tiba-tiba ada uang masuk, rupanya itu pinjaman. Itu bukan penjualan. Nah, itu yang lebih lengkapnya kan ada kalau kita pakai akuntansi ya, sistem akuntansi, double bookkeeping. Nah, kemudian kalau untuk wajib pajak badan itu memang di undang-undang KUP kita harus pembukuan, nggak boleh ada pakai pencatatan gitu, nggak boleh. Kalau untuk wajib pajak badan CV atau PT itu wajib pembukuan. Kira-kira gitu. Berarti mau nggak mau di masa mereka boleh nyatet itu ya memang harus sambil belajar ya Pak. Makanya range waktunya dipanjangin agak gitu diperpanjang. Ya. Kalau untuk orang pribadi harapannya mereka udah terbiasa gitu bikin pembukuan. Tapi Pak, saya kan mau nanya juga, ini kan banyak walaupun kita tahu ada beberapa banyak lah untuk UMKM yang taat, tapi juga ada yang istilahnya berpikir apa sih untungnya bayar saya untuk bayar pajak, apalagi perlu pencatatan, perlu pembukuan, sulit dan itu mengurangi penghasilan mereka gitu. Jadi sebenarnya bayar pajak itu merugikan apa gimana Pak? Oke. Kalau menurut saya sih kalau pembayaran pajak ya karena posisinya sudah diatur di Undang-Undang Dasar kita, di konstitusi gitu ya, kemudian diatur lebih jelas lagi di undang-undangnya, dan yang buat undang-undang kan DPR ya, DPR dan pemerintah. Karena DPR-nya setuju, berarti kan yang kita kan rakyat Indonesia 270 ini diwakili oleh DPR gitu ya. Kalau DPR udah ketok palu berarti asumsinya seluruh rakyat Indonesia setuju aturan itu gitu ya. Nah, kemudian kalau posisinya kita yang bayar pajak ya harusnya lebih bangga. Karena sebenarnya itu yang lebih punya hak dalam artian mau komplain mau apa gitu ya, karena saya bayar pajak nih gitu tapi jalan rumah saya rusak gitu, atau saya bayar pajak nih jalan rumah saya masih gelap gitu. Jadi lebih punya hak kalau dibanding orang yang nggak pernah bayar gitu. Tapi protes mulu banyak pakainya. Ya sebenarnya ini sebab akibat gitu ya Pak ya. Kalau kita bayar sebagai kewajiban, kita juga bisa dapat hak kita. Iya, jadi kan kalau misalnya banyak yang bayar pajak gitu ya, logikanya kalau makin banyak yang bayar pajak, logikanya nanti pendapatan naik. Kalau pendapatan naik, logikanya belanjanya bisa naik. Belanja naik ini dalam hal mulai banyak dibuka jalur CPNS gitu ya, buka beasiswa, itu kan pakai jalur itu semua, uang dari pajak ini. Gitu. Kemudian nanti banyak sekolah atau jalan yang diperbaiki gitu ya, karena kan sekolah banyak juga ya rusak ya. Iya, Pak, benar. Nih saya mau nanya nih Pak, untuk UMKM yang belum sadar akan membayar pajak atau kewajiban dia membayar pajak, ada tips dan trik nggak nih atau himbauan dari Pak Kamadi sendiri untuk UMKM yang masih belum membayar pajak? Oke, baik Bapak Ibu pelaku UMKM, jadi diharapkan dapat memanfaatkan peraturan ini gitu ya. Sebelum nanti takutnya peraturan ini ganti presiden bisa ganti peraturan gitu ya. Nanti ditambah ribet lagi. Kalau yang sekarang itu sangat sederhana kalau menurut saya. Karena simpel banget, kita bayarnya cuma gampang ya, apalagi yang pakai ATM. Nah, itu nggak sulit, tinggal muncul ada nanti menunya pembayaran pajak. Nah, pajaknya pajak apa? Langsung tertulis di situ PPH UMKM gitu ya. Nah, tinggal masukin nominalnya gampang. Bayar dan lapor gitu. Nah, harapannya ya semua wajib pajak yang pelaku UMKM gitu ya. Jadi jangan merasa dirugikan karena misalnya Bapak Ibu pelaku UMKM sebulan aja punya omset 10 juta, itu pajaknya cuma 50.000 gitu. Nggak sampai bikin kita kayak mana gitu. Dia 50.000 lebih mahal kayaknya nasi bungkus ya. Jakarta. Dia masih murah kok, Pak. Gitu. Jadi sama aja apa yang kita berikan ke negara nanti juga bakal ada ke kita lagi. Kita rasain juga, benar. Mungkin ada ini Pak, pertanyaan terakhir kali ya.
kan mungkin dengan adanya pandemi COVID ini Pak, semuanya itu serba di online kan, yang tadinya offline. Sampai istilahnya kayak UMKM dan usaha-usaha lainnya pun mengonlinekan usaha mereka. Nah, untuk seperti kayak PPh 0,5 nyampe pajak-pajak lainnya itu kan masih bingung. Sebenarnya online itu wajib gak sih bayar pajak? Gitu Pak. Oke, jadi pelaku UMKM yang online ya, jualannya via online gitu ya. Nah, itu sepanjang Bapak Ibu omsetnya di bawah 4,8 dalam 1 tahun, silakan manfaatkan tarif ini gitu ya, 0,5% ini. Jadi penjualan Bapak Ibu yang di online itu sebenarnya terutang pajak 0,5% gitu. Nah, kemudian Pak kalau misalnya mix gitu ya, jadi ada Online, yang offline gitu ya, maka digabung saja omsetnya dalam 1 bulan berapa, dalam setahun di track gitu ya, udah nyampe nggak di atas 4,8, kalau di bawah ya udah manfaatkan aja tarif 0,5%. Jadi lebih memudahkan sih sebenarnya dibanding yang kita pakai yang tarif. Iya, e-commerce juga harus tetap bayar pajak ya Pak ya. Iya, benar. Yang penting punya NPWP. Iya, itu kuncinya ini. itu sih. NPWP ini. Bawaan juga mungkin tuh Bapak Ibu yang Iya. NPWP agar segera buat NPWP. Iya. Dan jangan lupa Evin tadi juga sekaligus. Karena sekarang itu kan memang NPWP itu udah penting ya. Iya. Pak. Bisa berkaitan juga dengan hal lain gitu ya, administrasi lain gitu Pak ya. Jadi administrasi yang lain pun juga sekarang kalau misalnya mau balik nama ke BPN itu ditanyanya BPP, mau jual rumah tanyanya BPP. Jadi ada hubungannya terus gitu. Jadi kan karena kan ngarahnya mungkin ya nanti Indonesia bakal ada satu identitas number gitu. Jadi nomor KTP itu sama dengan nomor SIM, nomor BPJS itu sama dengan nomor KTP gitu. Jadi semuanya satu nomor aja, nomor KTP aja. Enak, lebih enak kayak gitu sih. Jadi nggak banyak nomor yang harus Apa yang dihafal. masih saya penasaran mungkin sebelumnya ya. Bagi UMKM nih yang tiba-tiba punya kesadaran pengen bayar pajak, apa nih Pak yang harus dilakuin? Step-stepnya, apa dia harus ke KPP ngasih tahu kalau dia mau bayar pajak atau gimana? Syarat-syarat yang harus dia siapin? Oke. Sebenarnya kalau untuk tadi ya, yang intinya bikin NPWP kan gampang ya, cuma ngisi formulir dan bahkan sekarang Online bisa. Iya, online bisa. Pakai registrasi NPWP namanya di online itu. Nah itu nanti kita tinggal ngupload surat keterangan lurah malahan untuk yang berstatus usaha. Oh iya, ada itu surat keterangan sama usaha. KTP ya, sama KTP itu aja. Berarti kalau pengen punya kesadaran bayar pajak nih tinggal upload di online tadi sebenarnya bisa Pak ya. Iya. Sudah bisa menjalankan kewajiban kita Iya, juga. bahkan sekarang Bapak Ibu mungkin agak ini ya, agak sering heran kalau ditanya kartu NPWP. Sekarang bahkan udah nggak pakai kartu lagi gitu. NPWP itu udah cukup dari website yang dari JP Online Bapak Ibu. Nah itu udah diangkat NPWP gitu. Tapi nggak keren Pak kalau nggak ada kartunya Oh, gitu. Pak. Jadi harus sebagai bukti kalau Iya. Iya, Kartu. Kartunya itu. harus pakai fisik ya. Iya. Fisik ya. Seneng Pak kalau lihat kartu kan punya. Aduh, ternyata seru banget ya obrolan kita dengan Pak Amali. Iya. Semoga obrolan kita ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu UMKM di luar sana. Amin. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nih Pak dari Iya. UMKM, boleh hubungin kontak kemana? apa Bapak gitu. Oke, nanti Bapak Ibu pelaku UMKM nanti hubungin aja di atau DM saya di Instagram saya di Kamadi Mengajar gitu ya. Nanti searching aja di Instagram Kamadi Mengajar nanti boleh di apa? Di follow. Ya, di follow. Boleh promosi. Pokoknya peraturan perpajakan lebih saya upload di sana. Iya. Kalau yang Baru. ditanya-tanyakan juga boleh langsung. Iya, langsung aja. Free to ask ya. Iya. Berasa punya konsultan pajak pribadi sih. Karena itu komentar pajak juga kan. Iya. Iya, Bisa benar. dimanfaatkan dengan platform Instagram tadi. Iya. Iya benar-benar. Sebelum ini Pak penutup nih Pak, ada statement terakhir lah, argumen terakhir. Yang mau disampaikan ke Bapak Ibu UMKM di luar sana. Baik, jadi Bapak Ibu para pelaku UMKM, jadi pertama manfaatkan peraturan ini, jangan karena tarifnya sangat murah ya, sangat ringan, bahkan lebih kecil dari zakat gitu ya, 2,5%. Kalau ini 0,5% doang. Yang kedua adalah lakukan registrasi sekarang via online gitu ya, terutama harus dapetin Evin itu, karena nggak bisa kalau nggak punya itu. Mau ngakses misalnya tadi kayak manfaatin insentif itu harus online, Iya. online, nggak bisa lagi manual. Oke, yang ketiga kemudian insentif ini dimanfaatkan juga karena negara sudah menganggarkan. Benar. Sayang ya kalau nggak Sayang dipakai sekali Pak. kalau misalnya nanti nggak dipakai gitu ya.
Karena posisinya kita cuma cukup lapor saja, nggak perlu bayar PPh 0,5%. Itu berlaku sampai Desember 2021. Keren banget statement terakhirnya. Gila. Ternyata obrolan kita seru banget ya. Iya. Kayaknya kita udah sampai di penghujung podcast kita ya teman-teman. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya juga terima kasih kepada Pak Kamadi sebagai narasumber kita, dan juga terima kasih kepada Digital Learning Studio Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memfasilitasi kita dan kita bisa podcast di Ini studio yang keren ya. Studio yang keren, adem, Nyaman juga. peralatannya juga lengkap. Oke. Mungkin begitulah podcast kita pada hari ini mengenai Q&A dari PPH Final UMKM. Kami selaku tim pengabdian PPH Final dari FEB Unila pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.